Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dari pagi hingga malam ini. Terima kasih buat pertolongan Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Amsal pasal yang ke-29. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Amsal 29 ayat yang ke-25. Tertulis demikian. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Saudara yang dikasihi Tuhan, terlalu takut pada pikiran dan pendapat orang lain dapat menjadi jebakan yang berbahaya. Kita dapat didorong ke dalam dosa yang disebabkan oleh takut pada orang lain. Jika kita membiarkan orang lain mempengaruhi keputusan kita, maka kita bisa jatuh dalam kompromi dan menjauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Kita hendaknya menaruh kepercayaan kita hanya pada Tuhan dan firman-Nya, supaya kita mengalami berkat dan sukacita. Takut pada manusia adalah kebalikan dari takut akan Tuhan. Ini adalah sebuah sikap kekhawatiran yang berhubungan dengan keinginan untuk menyenangkan orang lain, supaya mendapatkan persetujuan, persahabatan, atau bantuan dari mereka. Dalam pergaulan, pekerjaan, ataupun pelayanan, hal seperti ini seringkali terjadi dan kita hadapi. Terkadang kita menjadi takut akan ketidaksenangan atau penolakan orang lain, sehingga kita melakukan apa yang kita bisa untuk menjaga hubungan dengan mereka dan tetap berteman. Hidup kita ini, saudara, seharusnya diukur dengan firman Tuhan. Jangan mengkhawatirkan pendapat orang lain, khususnya pendapat yang menjerumuskan kita kepada dosa ataupun hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Ingatlah, saudara, kita tidak bisa menyenangkan semua orang dengan sikap kita. Daripada terombang-ambing dan ditarik ke berbagai arah, lebih baik kita mengarahkan diri untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketakutan manusia pada orang lain bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bisa takut kepada orang yang lebih tua, dan itu sebabnya mereka umumnya mudah diperdayai. Karyawan bisa takut pada bos mereka, melebihi rasa hormat yang seharusnya mendasari kontrak kerja. Pendeta bisa takut pada ketidaksetujuan anggota jemaat atau majelis gereja terhadap khotbahnya. Seseorang bisa takut pada sahabatnya yang perlahan menjerumuskannya ke hal-hal yang tidak benar karena khawatir kehilangan seorang teman. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab ada beberapa contoh ketakutan seperti ini. Misalnya Harun yang takut kepada bangsa Israel saat Musa begitu lama di atas gunung dan tidak turun-turun, sehingga ia menyetujui untuk membuat sebuah patung lembu emas untuk disembah mereka. Raja Saul kehilangan urapannya sebagai raja karena ia takut kepada rakyat. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus karena rasa takutnya kepada orang lain. Di sisi yang lain, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak takut terhadap Raja Nebukadnezar ketika mereka disuruh untuk menyembah patung raja. Daniel tidak takut harus menghadapi singa-singa karena ia tetap melakukan kebiasaan berdoa setiap hari, meskipun ada aturan yang menentang sikapnya. Petrus dan para rasul dengan berani memberitakan Injil setelah pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Ia tidak takut dengan berbagai konsekuensi yang ia harus alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lebih takut pada Tuhan daripada manusia. Lebih hormat kepada Dia yang berkuasa daripada kepada manusia.
Berpeganglah pada firman Tuhan, hindarilah pergaulan yang buruk, percayalah pada Tuhan yang berkuasa untuk melindungi, membela, dan menolong kita. Suatu saat nanti, kita semua akan memberikan pertanggungjawaban hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena itu mari takutlah akan Tuhan, kasihilah Tuhan, dan taatilah Dia lebih lagi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami arahan, tuntunan bagaimana seharusnya kami hidup. Kami bersyukur karena firman-Mu hari ini mengajar kami, supaya kami tidak takut terhadap manusia, tapi percaya kepada Tuhan. Sebab percaya kepadamu mendatangkan berkat dan perlindungan. Ampuni kami ya Tuhan kalau selama ini ada di antara kami yang masih takut kepada manusia, berusaha menyenangkan orang lain lebih daripada menyenangkan hati Tuhan. Kami lebih takut kehilangan teman daripada kehilangan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kuatkan kami senantiasa untuk kami meneguhkan hati kami, untuk percaya sungguh kepadamu, berpegang erat pada firman-Mu, dan terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Meteraikan ya Tuhan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami senantiasa hidup dalam firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini, lindungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa buat setiap kami yang sedang dalam pergumulan, masalah, persoalan hidup, sakit penyakit, agar Tuhan menjamah, memberikan jalan keluar, pertolongan, kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Berkati keluarga kami, para sahabat kami, berkati pemerintah bangsa kami, juga semua bangsa di dunia ini. Pulihkan keadaan yang ada, dan biarlah lawatan Tuhan terjadi atas setiap orang dari segala bangsa. Kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.